melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa. Dipimpin ketua kelasnya. Semua siap, mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Hadir semua hari ini? Masih semangat? Hari ini kita absen dulu ya. Anisatul Khairiyah Hadir. Julia Hadir. Dimas Hadir. Hafid Hadir. Edi Hadir. Diva Hadir. Iker Hadir. Dimas Akil Hadir. Muhammad Andika Hadir. Muriam Hadir. Nah, hari ini berangkat semua ya, alhamdulillah. Pelajaran apa hari ini? Sebelum kita belajar, kita siapkan yuk dulu alat tulisnya, bukunya sama penanya dikeluarin. Judul kita pada pelajaran fikih hari ini adalah indahnya kebersamaan. Tulisin ya. Tulis dulu. Indahnya kebersamaan dalam sholat. Sudah? Ada yang tahu berapa pahalanya kalau kita sholat berjamaah? Berapa? Kelipatan pahalanya kalau kita sholat itu berjamaah dengan sholat sendiri. Berapa? 27. Itu adalah salah satu keutamaan sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya itu dilipatkan 27. Kalau kita sholat sendiri, pahalanya hanya 1. Itu saja belum tentu keterima atau tidak. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, kita akan bisa menutupi dengan pahala-pahala yang kelipatannya. Jadi walaupun kita sholatnya itu nggak khusyuk, tapi kalau kita sholatnya berjamaah, insya Allah masih dapat pahala. Ada yang tahu pengertian sholat berjamaah itu apa? Kalau belum tahu, udah diktain ya. Sholat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslim. Manfaat sholat jamaah di masjid, selain mendapatkan pahala 27 derajat, itu juga lebih baik daripada sholat sendirian. Tentang sholat berjamaah, itu sebenarnya boleh gak sih kalau kita laksanakan itu di rumah? Boleh. Sholat jamaah itu bisa dilaksanakan di masjid, boleh juga dilaksanakan di rumah atau dimanapun itu, dengan syarat, yuk ditulis syarat-syaratnya. Syarat sah sholat berjamaah. Tulis di sini judulnya aja ya. Yang A, syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama adalah ada imam. Yang B, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang selanjutnya, sholat dikerjakan dengan satu majelis. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang selanjutnya, sholat makmum
sesuai dengan sholatnya imam. Udah? Nah, itu tadi adalah syarat sah sholat berjamaah. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya sholat berjamaah itu. Jadi kita sudah tahu pahalanya itu kalau berjamaah itu lebih banyak. Berapa tadi pahalanya? 27 dibandingkan dengan sholat sendirian. Syarat sah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu juga mempunyai syarat yang membuat sah sholat itu berjamaah itu. Yang pertama ada imam. Itu yang paling pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Jadi kalau imamnya sholat maghrib, makmumnya juga harus niatnya sholat maghrib. Jadi harus menyesuaikan makmum dengan imam itu harus satu niat. Boleh kalau imamnya sholat maghrib, kita baru datang ngikut sholatnya sholat isya. Nah, itu nggak boleh. Harus satu niat. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya satu majelis gimana? Kalau sholat berjamaah itu satu ruangan. Tidak boleh kalau sholat berjamaah imamnya di sini, makmumnya di luar. Boleh, kecuali kalau masih terlihat. Umpamanya ini kan jendelanya terbuka ya. Makmumnya di dalam sini, imamnya di dalam sini, makmumnya di luar, tapi masih terlihat dari luar, itu boleh. Yang selanjutnya syaratnya itu yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, cara sholatnya itu sesuai. Kalau imamnya ruku, ikut ruku. Kalau imamnya sujud, ikut sujud. Paham? Nah, yang B poinnya adalah syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam. Sudah ditulis yang di papan? Sudah. Syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui sholat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang selanjutnya, seorang laki-laki, kecuali jika makmum perempuan, semua makmum juga perempuan. Yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sudah? Yang poin B yaitu syarat menjadi imam. Tadi kita sudah mengetahui kan syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama syaratnya ada imam. Imam itu juga punya syarat menjadi imam. Yang pertama apa di situ dibaca? Mengetahui syarat dan rukun sholat dan perkara yang membatalkan sholat. Intinya jika menjadi seorang imam itu harus paham tentang sholat. Yang kedua apa itu dibaca? Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebagai imam, syaratnya itu harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Kalau menjadi imam itu nggak boleh yang belum bisa baca Al-Quran atau yang baca Al-Qurannya masih plek-pleku. Baca Al-Quran sih itu nggak boleh. Kalau jadi imam itu harus fasih dalam membaca Al-Quran. Minimal hafal 30 atau hafal surat-surat pendek dengan fasih. Ya, dibaca yang selanjutnya apa itu? Paling luas. Syarat menjadi imam itu adalah yang mempunyai wawasan paling luas. Dan jika itu ada satu kelompok, ingin menentukan siapa yang pengen jadi imam, siapa yang mau jadi imam, siapa
Jadi boleh perempuan itu jadi imam asalkan makmumnya juga perempuan. Paham sampai sini? Nah, kalau paham, kita lanjut ke poin yang C. Syarat-syarat menjadi makmum. Udah ditulis yang di papan tulis? Poin C. Poin C, syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam suatu tempat yang sama dengan imam. Yang selanjutnya, posisinya di belakang imam. Yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ya, yuk kita baca syarat menjadi makmum. Yang pertama apa? Meniatkan menjadi imam. Yang kedua, Mengetahui gerakan sholat imam. yang ketiga, Berada dalam suatu tempat yang keempat, posisinya di belakang imam. yang kelima. Salat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, itulah tadi syarat menjadi makmum. Paham? Paham. Sekarang kita mengetahui tentang bagaimana sikap ketercintaan kita terhadap sholat berjamaah. Sikap ketercintaan kita dalam sholat berjamaah. Apa saja itu sifat ketercintaan kita dalam sholat berjamaah? Yang pertama itu ketika kita mendengar azan, kita langsung duduk dan melaksanakan sholat. Itu adalah sikap ketercintaan. Yang kedua, ketika teman kita nggak mau melaksanakan sholat, kita ajak. Nah, itu adalah sebagai sikap ketercintaan kita dalam sholat berjamaah. Di kamar ada teman kita yang nggak ada sholat berjamaah, kita mengajak. Itulah sikap ketercintaan kita terhadap sholat berjamaah. Yang ketiga, suka menjalani tali silaturahmi antara teman. Nah, bagaimana itu? Kita suka menjalin silaturahmi antara teman. Kalau kita silaturahminya udah bagus, kalau kita mau ngajak kebagusan, pasti enak kan? Kalau kita lagi marahan samanya Rimba, malah marahan sama siapa? Oh, sama Julia. Nah, mau ngajak juga kan nggak enak karena lagi marahan. Makanya dijaga silaturahminya agar kalau kita mau mengajak kebaikan itu mudah. Yang selanjutnya yaitu senang mendatangi majelis. Nah, itu adalah sikap ketercintaan, itu senang mendatangi majelis. Kalau hati kita itu udah merasa senang, kalau kita mendatangi sebuah majelis untuk belajar itu kita udah merasa senang, berarti kita udah mempunyai sikap ketercintaan terhadap sholat berjamaah. Adalah keutamaan sholat berjamaah. Apa saja ya keutamaan sholat berjamaah itu? Tulis dulu itu yang di papan tulis. Baik, tadi kan sudah ditulis ya yang poin apa itu? Poin D yang terakhir yaitu keutamaan sholat berjamaah. Tadi yang pertama sudah kita tulis, yaitu kalau kita sholat berjamaah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu salah satu keutamaannya. Yang kedua, pahala orang sholat berjamaah itu seperti pahalanya orang naik haji. Selanjutnya, kalau kita sholat berjamaah kita akan dekat dengan Allah. Nah, itulah tadi keutamaan ketika kita sholat berjamaah. Baik anak-anak, dari pelajaran hari ini yang berjudul apa tadi? Indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Yang pertama tadi apa? Syarat sholat berjamaah. Yang pertama harus kita tahu sebelum kita berjamaah adalah syarat sah sholat berjamaah. Yang kedua yaitu kita mengetahui syarat menjadi imam
syarat menjadi imam. Karena makmum itu tergantung imamnya. Kalau imamnya itu dalam memimpin sholat itu benar, maka juga makmumnya benar. Kalau kita mencari imam yang sampai salah atau tidak memenuhi syarat, berapa syarat itu tadi? Ada berapa syaratnya? Ada 8 syarat itu, maka gugurlah jamaahnya orang tersebut. Yang selanjutnya syarat menjadi makmum. Nah, ketika kita sudah menemukan imam yang tepat, kita harus juga memenuhi syarat menjadi makmum. Setelah itu, dari sini kita tahu keutamaan sholat berjamaah. Nah, nanti yang keutamaan sholat berjamaah yang pertama tadi, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita akan didekatkan oleh Allah. Pahalanya sholat berjamaah itu sama dengan pahalanya orang naik haji. Kita mempunyai jaminan surga. Kalau kita rajin berjamaah itu kita memiliki jaminan surga. Nah, maka kita harus mempunyai rasa pengen selalu berjamaah agar mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada sholat berjamaah itu. Kalau kita selalu tekun melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan merasakan keindahannya sholat berjamaah. Paham? Paham. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, syarat menjadi imam, ditutup bukunya, dibaca-baca dulu 5 menit boleh. Nanti Ibu evaluasi, Ibu kasih pertanyaan, yang bisa jawab angkat tangan. Dari pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih 3 pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama, ada berapakah syarat menjadi makmum? 5, Bu. Oh ya, benar sekali. Jadi syarat menjadi makmum itu ada 5. Yang pertanyaan kedua, pertanyaannya, apakah boleh seorang perempuan itu menjadi imam? Boleh. Jika makmumnya perempuan. Boleh jika makmumnya perempuan. Pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan salah satu syarat menjadi imam. Ya, Rimba, coba dijawab. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bagus. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini yang berjudul materinya adalah indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Baik anak-anak, mari kita masukkan dulu, dikemas dulu alat tulis